Legenda keris Empu Gandring adalah salah satu cerita terkenal dari masa Kerajaan Singhasari di Jawa Timur. Kisah ini mengisahkan tentang pengkhianatan, ambisi, dan kutukan yang melibatkan tokoh-tokoh bersejarah seperti Ken Arok, Tunggul Ametung, dan Empu Gandring. Berikut adalah cerita lengkapnya. Latar belakang, pada abad ke-17, di daerah Tumapel, kini dikenal sebagai Malang Timur, berdirilah Kerajaan Singhasari. Pada masa itu, ada seorang Akuwu, pemimpin wilayah bernama Tunggul Ametung. Ia adalah pemimpin yang kuat, tetapi kejam dan menindas rakyatnya. Ken Arok dan ambisinya. Ken Arok, seorang pemuda yang berasal dari kalangan biasa, adalah sosok yang ambisius dan berani. Ia berkeinginan untuk menggulingkan Tunggul Ametung dan menguasai Tumapel. Ken Arok jatuh cinta pada Ken Dedes, istri Tunggul Ametung, yang terkenal akan kecantikannya. Keinginan Ken Arok untuk mendapatkan Ken Dedes menjadi salah satu pendorong utama ambisinya. Pembuatan keris. Untuk melaksanakan rencananya, Ken Arok memutuskan untuk memesan sebuah keris sakti dari seorang empu terkenal bernama Empu Gandring. Ia meminta Empu Gandring membuat keris yang memiliki kekuatan magis untuk membunuh Tunggul Ametung. Empu Gandring adalah seorang empu yang sangat terampil. Tetapi proses pembuatan keris memerlukan waktu yang lama. Ken Arok yang tidak sabar mendesak Empu Gandring untuk segera menyelesaikan keris tersebut. Akhirnya, keris itu belum sepenuhnya selesai ketika Ken Arok mengambilnya. Kutukan Empu Gandring. Saat Ken Arok datang untuk mengambil keris, Empu Gandring mencoba meyakinkan Ken Arok bahwa keris tersebut belum siap dan masih membutuhkan penyempurnaan. Namun, Ken Arok tetap memaksa dan bahkan membunuh Empu Gandring dengan keris yang belum selesai tersebut. Sebelum meninggal, Empu Gandring mengutuk keris buatannya itu. Ia menyatakan bahwa keris tersebut akan menjadi penyebab kematian banyak orang, termasuk Ken Arok dan 7 keturunannya. Kematian Tunggul Ametung. Dengan keris di tangannya, Ken Arok menyusun rencana untuk membunuh Tunggul Ametung. Ia berhasil menyelinap ke kediaman Tunggul Ametung dan menikamnya hingga tewas. Setelah kematian Tunggul Ametung, Ken Arok berhasil merebut kekuasaan dan menikahi Ken Dedes. Terwujudnya kutukan. Namun, kutukan Empu Gandring mulai menunjukkan kekuatannya. Keris tersebut menjadi alat pembunuhan yang menyebabkan serangkaian kematian tragis. 1. Ken Arok. Setelah menjadi raja dan memerintah selama beberapa tahun, Ken Arok sendiri akhirnya terbunuh oleh keris yang sama. Ia dibunuh oleh Anusapati, anak tiri Ken Arok dari Ken Dedes. 2. Anusapati. Setelah membunuh Ken Arok dan menjadi raja, Anusapati juga akhirnya dibunuh oleh Tohjaya, anak Ken Arok dari selirnya, menggunakan keris yang sama. Tohjaya kemudian juga tewas terbunuh dalam pemberontakan oleh Ranggawuni, anak Mahisa Campaka, yang juga merupakan cucu Ken Arok. Kesimpulan, legenda keris Empu Gandring adalah salah satu cerita yang mencerminkan kekuatan magis dan kutukan dalam kebudayaan Jawa, serta konsekuensi dari ambisi, pengkhianatan, dan keinginan untuk berkuasa. Kisah ini juga menunjukkan bagaimana sebuah objek, seperti keris, bisa memiliki dampak besar dan mendalam dalam sejarah dan takdir para penggunanya. Cerita ini tetap hidup dalam tradisi lisan dan tertulis di Indonesia, menjadi bagian dari warisan budaya yang kaya dan berwarna.